Jangan sampai terlalu fokus sama tujuan, bikin kita lupa untuk nikmatin perjalanan. Mantra itu yang kita pegang di road trip kali ini. Karena yang spesial, kita sama sekali gak punya itinerary. Toh dari ribuan rencana yang kita susun dalam hidup, boleh kan sekali aja untuk ikut angin bawa kemana. Makanya kali ini gue dan temen gue, Tomo, mengizinkan semesta untuk kasih kejutan di tiap sudut yang kita datengin. 4 hari, 8 kota, ribuan kilometer penuh cerita. Kita mulai dari Jakarta yang penuh hingar-bingarnya, lalu mampir ke kota-kota di utara Pulau Jawa, dan berakhir di Jogja yang selalu romantis dengan caranya. Mari kita mulai, let's go. Sabtu 10 Mei 2025. 3 hari ke depan adalah hari libur yang berkepanjangan karena ada cuti bersama dari sebuah hari raya. Tentu dengan segala sukacita, kita juga ikut merayakannya dengan road trip ke kota-kota di Pulau Jawa yang biasa kita lihat cuma di peta. Coba, siapa di sini yang pernah dengar tapi belum pernah ke Salatiga? Atau Ambarawa deh? Kalau belum, tos, maka perjalanannya juga buat kamu. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang seru banget. Bukan hari ini sih, sampai 4 hari ke depan. Ntar serunya hari ini doang. Kita berangkat sekitar jam 7 pagi dengan perut kosong udah keroncongan. Kota tujuan pertama adalah Cirebon. Lewat tol cuma sekitar 3 jaman dari Jakarta. Tapi kenapa ya Tom, vibes-nya apa namanya, Jakarta Cikampek sama udah masuk Cipali itu udah beda banget ya vibes-nya ya? Gila, oke beda kan? Iya, vibes-nya beda sih. Kita misalnya sesimpel dari penanganan gila deh, hubungan di tengahnya gitu. RS area tadi kan? Iya. Langsung beda banget. Rencananya, kita ganti-gantian nyetir tiap 2 jam sekali supaya nggak ngantuk. Tapi saking excitednya, nggak ada tuh ngantuk-ngantuknya. Kita semangat banget ke kota pertama ini karena katanya ada makanan spesial nunggu kita. Dan nggak kerasa, tiba-tiba udah sampai di Cirebon aja. Kita keluar. Kota ini terkenal sama empal gentongnya. Jadilah kita searching di Google Maps dan muncul paling atas, empal gentong Haji Apot. Dulu Tomo pernah KKN di Cirebon, jadi bisa dibilang dia lumayan expert lah sama makanan di sini. Dan dia mau melepas rindu sama nasi lengko katanya. Nasi lengko apa nasi lengko sih bacanya? Ya itulah ya, kita anggap aja nasi lengko. Lu empal gentong atau empal asam? Aku mau empal gentong. Sapi apa? Mau empal gentong sapi sama sate kali mau. Gua nasi lengko sama empal gentong. Maksud? Atau sate boleh? Jadi 3 menu. Iya, 3 menu. 1 empal gentong sapi, 1 sama sate sapinya 1. Nasinya 2. Iya. Sama. Jujur ramai banget. Entah karena lagi liburan aja, atau emang sehari-harinya kayak gini. Tapi harusnya ini restoran legit ya. Gak lama makannya dateng. Setelah foto-foto dikit, mulailah kita mengayun sendok. Ternyata seru juga loh perjalanan gak ada itinerary-nya. Jadi kayak gak ada beban gitu. Baru nyari tujuan aja pas apa tadi? Mau exit tol. Baru nyari mau kemana pas mau exit tol. Mulai dong. Gila, makanan dengan ini. Biasa. Coba kita cobain selingkuh. Jujur dari ketiganya, urutan terfavorit gue adalah sate sapi, nasi lengko, baru empal gentong. Daging satenya gendut-gendut, terus bumbu kecapnya gak overpower gitu. Terus nasi lengko ini, susah dijelasinnya. Gue gak tahu di dalamnya ada apa aja, tapi pas dimakan enak cuy. Kayak banyak banget tekstur dan rasanya gitu. Dan yang terakhir, empal gentongnya lucunya buat gue biasa aja. Tapi overall enak lah. Mesti dicoba kalau kalian ke Cirebon. Gimana bro? Kait. Nes Carlos kah? Iya. Sate sapinya menurut gue sih MVP-nya nih, sate sapinya. Ada namanya empal gentong cuy, bukan sate sapi. Setelah perut kenyang, baru kita mulai eksplorasi dengan datang ke tempat yang kayaknya gak terlalu turistik. Seperti cara menemukan Haji Apot tadi, tempat ini pun kita datengin sesimpel dengan milih di Google Maps. Namanya Keraton Kacirebon, salah satu dari 3 keraton yang ada di Cirebon dan merupakan keraton termuda. Lo pernah kepikiran gak sih bro? Kita mainnya ke keratonan bro. Keratonan Keratonan Kacirebonan. Keraton Keceribonan.
Kita beli tiket dulu. Beli tiketnya di sini guys. Tiket masuknya sekitar 15.000 per orang. Terus nggak kayak keraton di Surakarta atau Jogja. Menurut gue, ini terbilang lebih sederhana. Pendopo dan bangunannya didominasi warna putih hijau. Lalu pas masuk, ditemenin lampu yang remang-remang. Dan juga kucing yang lagi santai-santai ini. Dan di dalamnya ada koleksi-koleksi barang bersejarah di keraton yang bisa kita lihat. Depan itu emang masih dipakai guys untuk acara-acaranya. Tuh, untuk acara-acara keraton nih, kesultanan nih. Ini ada sama Bapak Presiden tercinta. Jujur ya, dengan gak punya itinerary, kita jadi gak set ekspektasi. Dan kadang, itu hal paling menyenangkan. Karena kecewa, jadi gak punya ruang. Datang ke tempat apapun, bawaannya hati senang. Sebelum lanjutin ke kota berikutnya, kita mampir sholat ke Masjid Agung Cipta Rasa, yang jaraknya juga gak jauh dari sini. Dari luar sebenarnya mirip kayak masjid dengan arsitektur Jawa biasa gitu. Tapi yang unik, pintu masuknya kecil dan rendah gini. Pas gue tanya-tanya, filosofinya adalah supaya tiap manusia yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalamnya. Dan pas masuk, wah, gemes sih. Rangka bangunannya bener-bener ditopang sama kayu-kayu yang melintang. Cantik banget. Tua, tapi menawan. Unik banget guys masjidnya. Jadi kayak dia terbuat dari kayu gitu semuanya. Dan lucunya, ini tuh dia nggak ada AC, tapi dingin. Kita kayak cuma kipas doang. Karena dia tuh katanya terbuat dari kayu sama karena ceilingnya kan tinggi kan. Jadi kayak emang nggak kerasa panas sih, panas banget. Setelah sholat, kita lanjutin perjalanan gak lewat tol. Karena mau mampir ke Brebes untuk beli telur asin. Random ya. Ya namanya juga perjalanan tanpa rencana. Gue tuh pengen aja gitu, sekalian napak tilas. Dulu kalau mudik sama keluarga, pasti tiap mampir Brebes beli telur asin. Tapi ketika gue sempat ngobrol sama penjualnya, mereka bilang banyak toko telur asin yang tutup soal sepi pembeli. Yang bertahan cuma beberapa. Dan gue rasa mereka jadi salah satu menjaga warisan rasa. Ya semoga kalian yang nonton ini kalau lewat sempetin beli ya. Nah jadi sekarang tuh kita lagi di tempat telur asin namanya Yes. Ini tuh yang udah kayak sangat komersilnya lah, terkenalnya gitu. Tapi tadi gue ke sebelahnya juga beli telur asin yang kayaknya lebih apa ya, lebih gak rame gitu, tapi rasanya lebih OG kayaknya. Nah gue beli beberapa. Ini dari yang toko tadi, dari toko yang kecil tadi. Beli bawang goreng Brebes dan telur asin setuju Jaya. Terus beli kayak kue khasnya gitu. Gue nggak tahu ini apa katanya, tapi rasanya manis. Nah ini dari yang sebelah. Ada juga yang dari si Yes ini gue beli. Ini juga katanya enak nih, kerupuk telur asin. Tomo beli sesuatu juga guys. Kalian mau lihat Tomo beli apa? Coba Tom, kasih tau Tom. Looks legit ya? Ini legit sih kayaknya. Gokil. Oh man. Enak banget. Nah, Brebes itu juga sebelahan sama Tegal. Paling cuma 30 menitan lah jaraknya. Tadinya gue mau makan warteg langsung di Tegalnya, tapi ternyata agak susah nemuinnya. Kita udah jalan di gang-gang gini, gak nemu. Nggak ada yang buka bro. Ayam goreng Solo. Ini kita real nih. Kalau memang bener-bener nggak ada itinerary gini nih, udah jalan aja kagak tahu aja. Dan malah nemu soto Madi ini. Nah inilah kita akhirnya makan di soto Madi. Tapi tinggal sisa yang babat aja. Ya udah, karena lapar gue pesan aja. Dan katanya yang khas adalah soto tauco. Abis itu, Tomo tiba-tiba ngide untuk cari kopi. Dan algoritma TikTok bawa kita ke sebuah slow coffee bar yang surprisingly jadi highlight dari hari pertama ini. Namanya Klana Coffee. Ada lokal Pulau Sari dari Pemalang. Cuma ini Dari luar kelihatan tua, tapi pas masuk seru banget vibes-nya. Kita dapat tempat duduk di depan bar dan dikasih tau menu hari itu. Gue pesen non coffee yang lupa namanya apa. Terus kita cobain dessert cheesecake dan panna cottanya yang gong banget. Semuanya segini cuma 90.000. Gila gak sih?
Cuman pengen ngerasain kopi rada sate. Aduh, ada lagi. Nah, kita cerita. Sambil nunggu kopinya Tomo dibuat, sambil kita ngobrol sama masnya, yang cerita banyak tentang hal lucu yang terjadi di kedai kopi ini. Salah satunya adalah tentang perkenalan tanpa nama, yang ternyata lebih disukainya. Katanya, kenalan tanpa nama itu bikin gak ada beban untuk ingat kita di pertemuan berikutnya. Make sense sih. Mungkin ya kayak nama tempat ini ya. Biarkan ia jadi ruang untuk pertemuan antara manusia yang sedang berkelana di hidupnya masing-masing. Setelah selesai, ya pisah lagi. Beliau lanjut melayani pelanggan yang lain, sementara kami lanjut ke kota terakhir di hari ini, Semarang. Perjalanan malam itu menempuh waktu 2,5 jam. Dan jujur, kita udah gak ada tenaga banyak untuk ngerekam. Yang kita tahu, ini waktunya makan ayam goreng paling terkenal di Semarang. Namanya ayam goreng Pak Supar. Nunggu sekitar 30 menitan, nama kita dipanggil masuk. Dan asal lo tahu, wangi ayam gorengnya menyeruak di tiap sisi, yang langsung bikin perut tambah lapar. Lalu dua manusia kalap ini memesan 3 ayam goreng per orang, dan diakhiri tanpa penyesalan. Enak banget. Dah itu aja, kata yang mampu mendeskripsikan semuanya. Ayam goreng tadi jadi penutup dari perjalanan hari pertama ini. Penutup yang bikin capeknya perjalanan berjam-jam tiba-tiba hilang. Penutup yang melengkapi deretan makanan enak yang kita makan hari ini. Dan penutup sederhana yang bukan cuma bikin perut kenyang, tapi juga hati penuh. Lucu ya, ternyata kadang hari yang gak kita rencanain dalam hidup malah bisa bawa kita ke tempat-tempat yang menarik. Mungkin itu juga cara semesta bilang kalau pada akhirnya semua bakal baik-baik aja. Ya segitu aja perjalanan road trip hari pertama ini. Hari-hari berikutnya bakal makin seru. Gak sabar ceritain di part 2-nya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya bagian berikutnya makin semangat diedit. Thank you udah nonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.